Saya rasa itu misalnya tadi mungkin respon ya, mungkin Anda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin peserta webinar semuanya. Selamat datang kembali dalam acara webinar series Politeknik Statistika STIS. Salah satu bentuk pengabdian kami kepada masyarakat maupun sarana diseminasi hasil penelitian yang harapannya dapat menjangkau peserta dengan beragam latar belakang, tentu saja dengan memberikan pengenalan secara populer bidang-bidang yang menjadi keunggulan Politeknik Statistika STIS. Perkenalkan, saya Wahyuni Andriana Sofa yang akan memandu acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam forum ini untuk belajar dan berdiskusi bersama. Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya dan di tengah-tengah kesibukannya acara ini bisa kembali terselenggara. Kemudian izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi penting terkait jalannya webinar kali ini. Pertama, kami sangat mendorong partisipasi aktif dari seluruh peserta. Jika Bapak Ibu nantinya memiliki pertanyaan ataupun komentar selama presentasi, Bapak Ibu dapat menuliskannya di kolom chat atau nanti bisa menekan tombol raise hand. Dan kami akan berusaha untuk menjawabnya pada sesi tanya jawab nanti. Baik, seperti biasa menjelang akhir sesi diskusi, kami akan bagikan form feedback. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisinya. Nanti materi webinar berikut dengan sertifikat keikutsertaan akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi form tersebut. Baik Bapak Ibu, pada webinar series kali ini kita akan membahas salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya, yaitu tujuan 911. Tujuan ini ingin memastikan bahwa seluruh atau semua penduduk, terutama di perkotaan dan di pedesaan, memiliki akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, berkelanjutan, dan ramah lingkungan menjelang tahun 2030. Akses terhadap transportasi yang baik memainkan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses ke pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Nah, tujuan ini tentunya sangat penting dalam upaya menciptakan komunitas yang inklusif serta berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, pada webinar hari ini kita akan mendalami sebuah hasil riset yang tentunya akan disampaikan oleh seseorang yang pakar di bidang ini. Telah hadir bersama kita Ibu Dr. Ibu Nurul Triwahyuni. Selamat pagi Bu Nurul. Ya, selamat pagi Bu Ayu nih, selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik. Beliau akan memaparkan salah satu hasil risetnya, salah satu saja Bu ya, yang Hmm. berjudul Peningkatan Akses Perdesaan dan Ketimpangan Spasial di Perdesaan Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV beliau secara ringkas. Ibu Dr. Nurul ini adalah seorang fungsional dosen di Politeknik Statistika STIS. Beliau telah aktif di dunia akademik sejak tahun 2013 ya Bu ya. Setelah sebelumnya pernah menduduki beberapa jabatan struktural di Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Kota Blitar. Dan beliau ini baru saja menamatkan studi doktoralnya di jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dan akan segera kembali aktif di Politeknik Statistika STIS seiring berakhirnya masa tugas belajar beliau. Saya ucapkan selamat datang kembali Ibu di Polstatistis nanti ya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan persilahkan Bu Nurul untuk menyampaikan hasil risetnya selama kurang lebih 30 menit ke depan maksimal ya Bu. Lalu kita akan menyisihkan waktu sedikit untuk beberapa pertanyaan dari para audiens. Baik, kalau begitu untuk Bu Nurul, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Wahyuni. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya share screen dulu ya. Baik,
pada kesempatan ini saya akan ini ya mempresentasikan salah satu ya esai di disertasi saya ya. Eh, di sini esainya itu berjudul Peningkatan Akses Pedesaan dan Ketimpangan Spasial di Pedesaan Indonesia. Alhamdulillah esai ini sudah dipublish ya di jurnal terindeks Scopus Q2 ya, jurnal ekonomis. Bapak Ibu bisa mengakses jurnalnya ya, open access ya, jadi bisa free download. Baik, mungkin saya langsung aja ya. Jadi di sini ini kita ketahui bersama ya, sebenarnya ketersediaan akses pedesaan itu sangat penting ya. Jika akses pedesaan itu terbatas, maka bisa saja berdampak ke sektor lain ya. Misalkan di sini ini produktivitas, kemudian tenaga kerja. Jadi misalkan akses pedesaannya itu terbatas, maka tentunya mobilitas tenaga kerja akan terhambat. Bisa saja di sini nih keterbatasan akses pedesaan juga berpengaruh pada kemiskinan ya. Jadi ketika akses pedesaan itu terbatas, bisa saja kemiskinannya itu tinggi gitu ya. Dan di sini ini berdasarkan penelitian dari Robert dan teman-temannya, ternyata hampir 64% penduduk pedesaan di dunia itu ternyata memiliki akses yang terbatas. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia, di mana pada tahun 2011 hampir 44% ya pedesaan di Indonesia itu tidak memiliki akses ke jalan beraspal. Ini saya ambil dari data Podes Bapak Ibu, data Podes yang bersumber dari BPS ya. Dan ketika dilihat berdasarkan pulau ternyata terjadi ketimpangan antar pulau. Dan di sini ini akses jalan itu persentase pedesaan yang memiliki akses ke jalan beraspal yang paling rendah itu terjadi di Indonesia Timur dan Kalimantan. Nah, karena keterbatasan infrastruktur ini dan kemudian untuk mencapai tujuan SDGs juga ya, sejak tahun 2014 pemerintah Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan. Berdasarkan data dari Bappenas, hampir 50% pengeluaran pemerintah itu sekarang dialokasikan ke luar Jawa, ya. Dan sebagai hasilnya di sini pada tahun 2020 persentase pedesaan yang dilalui jalan beraspal itu meningkat signifikan ya. Dari yang sebelumnya 57% pada tahun 2011, sekarang meningkat menjadi 78%. Namun ketimpangan masih terjadi. Nah, di sini ini kalau indikator akses itu mungkin di Indonesia itu banyak ya Bapak Ibu. Misalkan kalau Bapak Ibu bisa lihat di publikasi ya dari instansi-instansi, misalkan panjang jalan atau mungkin indeks kekasaran internasional gitu ya. Jadi atau IRI ya, IRI kemudian ada juga ini tadi data Podes ya. Nah, di sini nih untuk indikator panjang jalan dan IRI ini tidak ada pemisahan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Jadi murni total gitu ya, total. Uh, untuk khusus indikator akses pedesaan itu hanya tersedia dari data Podes BPS gitu ya. Dan di sini ini pemerintah Indonesia itu menggunakan IRI sebagai indikator SDG 91.1 gitu. Padahal sebenarnya PBB itu menyarankan menggunakan Rural Access Index gitu ya. Jadi kalau kita ingin menggambarkan bagaimana akses pedesaan itu perkembangannya seperti apa, itu sebaiknya menggunakan RAI. Nah, di Indonesia itu belum tersedia datanya. Baru data dari Podes BPS gitu ya. Dan di sini ini berangkat dari latar belakang ini saya melakukan ini ya menjadi topik bahasan ya di disertasi saya gitu ya di esai 1. Bagaimana caranya menghitung indikator akses pedesaan di Indonesia tadi gitu ya. Bagaimana caranya menghitung RAI di level regional di Indonesia dan bagaimana ketimpangan dari akses pedesaan tadi gitu ya. Kemudian yang kedua menentukan kebijakan terbaik untuk meningkatkan akses pedesaan. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke definisi dari RAI. Jadi Rural Access Index atau RAI itu sebenarnya diperoleh dari rasio antara jumlah penduduk pedesaan gitu ya yang tinggal sampai radius 2 km dari jalan yang bisa dilalui kendaraan bermotor sepanjang tahun.
gitu ya, dibagi dengan jumlah penduduk pedesaan dikali 100%. Gitu ya. Jadi RAI itu sebenarnya menggambarkan berapa persen penduduk pedesaan yang yang bisa menjangkau akses jalan gitu ya. Itu definisi sebenarnya dari RAI. Dan jalannya itu adalah jalan yang memang kondisinya bagus, bisa dilalui sepanjang tahun. Nah, untuk membentuk RAI ini kita membutuhkan beberapa data ya Bapak Ibu. Yang pertama tentunya kita membutuhkan peta jalan ya, peta jalan. Dan di sini ini untuk peta jalannya kita bisa menggunakan bahkan dari penelitian sebelumnya ya, bisa dari instansi terkait misalkan Kementerian PUPR, dan kita bisa juga mengambil yang open access yaitu OpenStreetMap atau OSM itu. Ini dari penelitian sebelumnya itu ada yang menggunakan OSM ya. Nah, untuk Kementerian PUPR di sini ini yang tersedia ya peta jalannya itu adalah jalan nasional dan provinsi. Jalan nasional dan jalan provinsi, jadi jalan kabupaten belum tersedia ya. Kemudian untuk OSM di sini ketika saya melihat datanya untuk di Indonesia itu ternyata tidak konsisten Bapak Ibu. Jadi tahun 2014 itu jalannya seperti ini di A ya. Kemudian tahun 2020 di B. Kemudian saya merger datanya, petanya saya tumpuk, ternyata jalan di tahun 2014 itu tiba-tiba hilang di tahun 2020. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan OSM ya. Jadi lebih baik menggunakan peta jalan dari Kementerian PUPR. Kemudian setelah kita mendapatkan data peta jalan, kita membutuhkan peta distribusi penduduk ya. Peta distribusi penduduk ini ada 3 alternatif, Bapak Ibu bisa menggunakan data Worldpop, Landscan atau GHSL. Nah, ini bisa diakses di internet Bapak Ibu. Free ya, free. Dari tiga data ini yang membedakan ya resolusinya dan kemudian ketersediaan setiap tahun ya. Dan di sini ini yang tersedia tiap tahun itu adalah Worldpop. Dan untuk GHSL ada yang resolusinya lebih tinggi ya, 10 meter kali 10 meter, cuman di sini ini hanya ada tahun 2018. Sisanya sama dengan Worldpop 100 meter kali 100 meter. Jadi di sini ini untuk peta distribusi penduduk saya menyarankan menggunakan Worldpop. Dan saya juga sudah pernah coba membandingkan ya data estimasi ya, mengestimasi jumlah penduduk dengan menggunakan data Worldpop dan data sensus penduduk BPS tahun 2010 dan ternyata hasilnya mirip gitu ya. Saya olah menggunakan QGIS ya, mirip hasilnya ya. Jadi sebenarnya peta distribusi penduduk di Worldpop itu sebenarnya merupakan hasil estimasi ya, diestimasi dari data sensus penduduk di setiap negara yang dihitung gitu ya, yang dibuat petanya, kemudian dikombinasikan dengan data peta citra satelit seperti itu. Baik, setelah kita memperoleh peta jalan dan peta distribusi penduduk, kita merger gitu ya, kita merger dan kemudian kita potong peta distribusi penduduknya tadi, kita cari radiusnya yang hanya maksimal 2 km gitu ya. Jadi peta jalan kita sudah punya, peta distribusi penduduk sudah punya, kita potong, kita ambil hanya yang radius 2 km. Sehingga kita memperoleh peta distribusi penduduk radius 2 km. Nah, kemudian kita membutuhkan peta desa gitu ya. Peta desa dari BPS. Podes ya, peta Podes ya Bapak Ibu dari BPS. Kemudian untuk mendapatkan peta pedesaan, saya membutuhkan klasifikasi pedesaan perkotaan ya, itu diperoleh dari Perka BPS. Jadi peta pedesaan kan ada, peta desa itu kan ada ID desa ya, ID desa. Nah ID desa ini saya merger dengan klasifikasi pedesaan perkotaan, kemudian saya ambil perdesaan saja gitu ya, sehingga akhirnya saya memperoleh peta pedesaan. Nah, kemudian peta pedesaan ini nanti saya gabungkan dengan data kualitas jalan gitu ya. Nah, data kualitas jalan ini ada beberapa sumber Bapak Ibu, bisa dari Kementerian PUPR. Di sini ada data kualitas jalannya itu IRI dan kondisi jalan nasional. Jadi hanya jalan nasional.
Terus jalan provinsinya bagaimana? Tidak tersedia datanya Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian data kualitas jalan yang ketiga itu adalah kualitas jalan dari data PODES, gitu ya. Jadi dari penelitian ini nih sebenarnya saya ingin membuat proksi gitu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kalau misalkan kita tidak memiliki data kualitas jalan provinsi gitu ya, tapi saya ingin menghitung IRI dari jalan nasional dan jalan provinsi. Itu sebenarnya tujuan dari penelitian saya. Nah, di sini nih saya menggunakan data PODES karena data PODES kan tersedia sampai level desa ya. Jadi saya ingin membuat proksi data kualitas jalan Kementerian PUPR dengan menggunakan data PODES gitu ya. Nah, kemudian setelah saya memperoleh data kualitas jalan, nanti saya gabungkan tiga data ini. Jadi peta radius 2 km tadi saya gabungkan dengan data kualitas jalan, kemudian saya gabungkan lagi dengan peta pedesaan. Nah, nanti akan diperoleh kemudian saya agregasi gitu ya. Nanti akan diperoleh data jumlah penduduk pedesaan yang tinggal sampai radius 2 km dari jalan sepanjang tahun atau jalan yang berkualitas bagus gitu ya. Baik, dan di sini ini untuk penghitungan RHI itu jalan tol saya keluarkan gitu ya. Jadi nanti jadi data jalan yang diperoleh dari Kementerian PUPR itu sudah tidak memasukkan jalan tol. Kenapa jalan tol dikeluarkan? Karena di sini nih RAI itu dia hanya mencakup jalan yang bisa diakses free gitu ya oleh masyarakat ya. Jadi di sini nih jalan tol dikeluarkan. Baik, ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di jurnal jurnal ekonomis ya. Baik, kemudian setelah saya mendapatkan data RAI tadi, saya hitung ya RAI Indonesia dan RAI Kabupaten. Kemudian dari situ saya ingin membuktikan, oh ternyata bisa pakai data PODES gitu ya untuk proksi kualitas jalan. Kemudian setelah itu saya hitung ketimpangannya ya. Nah, ketimpangannya di sini ini saya cukup menggunakan analisis ini ya yang sederhana ya, karena kalau menggunakan ekonometrika spasial kemungkinan hasilnya juga akan mirip gitu ya. Jadi lebih baik pakai yang deskriptif saja ya, yang sederhana gitu ya. Baik, di sini ukuran ketimpangannya saya menggunakan koefisien varians. Jadi semakin besar koefisien variansnya berarti semakin timpang gitu ya. Kemudian koefisien Gini, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah di BPS ya menghitung koefisien Gini ya, Gini rasio. Kemudian untuk penampilan secara grafisnya bisa ditunjukkan oleh kurva Lorenz. Kemudian di sini nih saya menghitung juga indeks tail. Semakin tinggi indeks tailnya, maka ketimpangannya semakin tinggi. Sama ya, Gini rasio ya, semakin tinggi Gini rasionya berarti ketimpangannya semakin tinggi. Kemudian saya juga melakukan dekomposisi indeks tail ya. Kenapa hanya dekomposisi indeks tail? Karena di sini nih kalau kita dekomposisi Gini rasionya ya, itu ternyata tidak disarankan ya. Jadi cukup dekomposisi indeks tail. Dekomposisi indeks tail itu dilakukan untuk melihat sebenarnya ketimpangan itu lebih banyak terjadi di jadi Indonesia itu saya bagi menjadi beberapa kelompok pulau. Nah, kemudian di sini ini saya ingin menunjukkan sebenarnya ketimpangannya itu terjadi itu antar kabupaten di dalam satu kelompok pulau atau ketimpangannya itu terjadi antar kelompok pulau gitu ya. Jadi yang mendominasi itu ketimpangan di dalam pulau yang sama atau antar pulau gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan bisa diketahui dengan menggunakan dekomposisi indeks tail. Kemudian yang lain mungkin kita bisa menggunakan ukuran sigma convergence ya. Ini sebenarnya sigma convergence itu sama saja dengan menghitung standar deviasi dari len RAI gitu ya. Jadi kalau misalkan sigma convergence-nya itu semakin meningkat, berarti ketimpangannya semakin meningkat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah unconditional beta convergence ya. Ini sebenarnya jadi saya menghitung RAI beberapa periode, kemudian saya ambil data rata-ratanya ya, rata-rata pertumbuhannya gitu ya. Kemudian saya lenkan.
maaf saya lenkan ya, data RAI tahun 2020, kemudian dibagi dengan data RAI yang paling jauh ya, yaitu tahun 2014, kemudian saya lenkan, kemudian dibagi dengan jumlah tahunnya, kemudian saya regresikan dengan len RAI ya, len RAI yaitu RAI pada saat tahun 2014 gitu ya, itu unconditional beta convergence. Kalau conditional beta convergence berarti di sini ditambahkan variabel kontrol gitu ya. Karena di esai 1 saya ini, esai saya apa di jurnal ini saya lebih fokus ke penghitungan RAI, jadi saya cukup dengan unconditional beta convergence. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ya analisis mungkin conditional beta convergence. Dan di sini nih kalau koefisien dari len RAI itu negatif berarti ada kecenderungan RAI-nya itu convergence atau ketimpangannya menurun. Baik, nah di sini ini tadi ya setelah saya ini menggunakan beberapa data gitu ya. Jadi untuk menentukan mana sih data yang terbaik untuk menghitung RAI, saya menggunakan contoh tahun 2018 gitu ya, tahun 2018 dengan menggunakan kombinasi beberapa data ini. Jadi untuk jalannya saya pakai jalan nasional karena kualitas jalan provinsi tidak tersedia datanya gitu ya. Jadi setelah datanya dari jalan nasional, kemudian peta distribusi penduduknya itu dari Worldpop dan Landscan, kemudian peta pedesaan dan klasifikasinya itu dari BPS. Kualitas jalannya itu saya ada 3 ya. Untuk jalan nasional pakai data Kementerian PUPR gitu ya. Kemudian saya menghitung juga dengan menggunakan data kualitas jalan BPS. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi dengan menggunakan 3 data kualitas jalan tadi, kemudian dikombinasikan dengan data distribusi penduduk yang berbeda, ternyata hasilnya mirip Bapak Ibu. Hasilnya mirip gitu ya, di sekitar 20% gitu ya. Jadi ada sekitar 20% penduduk pedesaan gitu ya yang terjangkau jalan sepanjang tahun ya. Jadi mereka itu ada sekitar 20% penduduk pedesaan yang tinggal di radius sampai radius 2 km dari jalan yang bisa dilalui sepanjang tahun. Dan kemudian kalau kita bandingkan antara RAI menggunakan data Worldpop dan Landscan, ternyata korelasinya tinggi Bapak Ibu. Jadi hasilnya mirip. Bapak Ibu mau pakai data Worldpop atau Landscan tidak masalah ya. Cuman saya sih menyarankan menggunakan data Worldpop karena resolusinya lebih tinggi. Jadi lebih keakurasiannya lebih tinggi gitu ya. Seperti itu. Baik, kemudian ini adalah perbandingan antara RAI ya dengan menggunakan data Worldpop dan Landscan, hasilnya mirip Bapak Ibu. Jadi kabupaten yang berada di Indonesia Barat ternyata RAI-nya tinggi gitu ya. Sedangkan di Indonesia Timur dan Kalimantan itu RAI-nya rendah gitu ya. Jadi akses pedesaan di Indonesia Timur dan Kalimantan itu cukup rendah ya, cukup rendah. Baik, kemudian selanjutnya saya ingin membandingkan bagaimana kalau data IRI dan kualitas jalan dari PUPR itu tidak tersedia gitu ya. Bagaimana kalau kita menggunakan data PODES? Nah, ini saya membandingkan hasil perhitungan RAI dengan menggunakan data IRI dan PODES, ternyata korelasinya tinggi Bapak Ibu, 0,9. Jadi kalau misalkan data IRI tidak tersedia, kita bisa menggunakan data PODES karena korelasinya tinggi. Hasilnya mirip. Jadi hasil estimasi dengan menggunakan data IRI dan data PODES itu mirip. Kemudian bagaimana kalau misalkan data kondisi jalan itu tidak tersedia? Kita dekati dengan data PODES juga korelasinya bahkan hampir 1 gitu ya. Hampir 1. Jadi kesimpulan saya kalau misalkan maaf, ini dari uji ANOVA juga sama ya. Jadi uji ANOVA dengan menggunakan 3 metode tadi juga tidak tolak nol ya. Jadi rata-ratanya sama ya. Jadi kalau kesimpulannya ya, jadi kalau misalkan data kualitas jalan provinsi dari Kementerian PUPR tidak tersedia,
maka kita bisa menggunakan data PODES dari BPS untuk menghitung RAI gitu ya. Jadi ini ya manfaat dari data BPS ya. Jadi bisa digunakan untuk menghitung indikator akses jalan yaitu SDG 9.1.1 gitu ya. Baik, ini adalah hasilnya ya, sama ya tadi ya. Jadi setelah saya apa menggunakan jalan nasional saja, kemudian saya hitung kembali, saya gunakan jalan nasional dan jalan provinsi gitu ya. Ternyata hasilnya RAI pada tahun 2018 ya di Jawa dan Sumatera itu relatif tinggi, sedangkan di Indonesia Timur dan Kalimantan relatif rendah. Kemudian jika dilihat dari perubahannya selama periode 2014 sampai 2020 itu hampir semua kabupaten itu mengalami peningkatan RAI ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2014 itu ternyata cukup berhasil ya meningkatkan akses pedesaan gitu ya. Baik, bagaimana dengan ketimpangannya? Kalau dilihat dari semua ukuran ketimpangan, ternyata menunjukkan tren yang semakin menurun ya. Jadi dari koefisien varians, Gini koefisien, indeks TEL, kemudian dari sigma convergence menunjukkan pola yang sama. Kemudian dari kurva Lorenz juga demikian ya. Jadi tahun 2014 itu kan jauh ya dari garis 45 derajat. Kemudian tahun 2020 itu semakin mendekati garis 45 derajat. Kemudian secara inferensia menggunakan analisis regresi sederhana ya, unconditional beta convergence, ternyata koefisiennya negatif. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ternyata kenapa sih ketimpangan akses pedesaan itu semakin menurun? Ternyata karena peningkatan RAI itu lebih cepat di wilayah yang RAI 2014-nya rendah gitu ya. Jadi kabupaten yang RAI 2014-nya itu rendah itu ternyata pertumbuhannya lebih cepat daripada daerah yang RAI 2014-nya itu tinggi gitu ya. Makanya perbedaannya semakin mengecil. Baik, kemudian berdasarkan kelompok pulau. Ini pembagian kelompok pulaunya berdasarkan Master Plan MP3I ya. Jadi saya ambil dari situ ya. Jadi bisa dikelompokkan menjadi 7 kelompok pulau. Dan dari sini, dari nilai koefisien varians, ternyata ketimpangan di Papua dan Papua Barat itu paling tinggi ya dibandingkan kelompok pulau lainnya ya. Jadi Papua, Papua Barat, dan Kalimantan gitu ya. Jadi di sana ketimpangan akses pedesaannya lumayan tinggi ya, paling tinggi dibandingkan daerah lain. Yang terendah adalah di Jawa ya. Kemudian dilihat dari indikator koefisien gini juga menunjukkan pola yang sama ya. Jadi daerah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan itu ketimpangannya paling tinggi ya dibandingkan daerah lain. Indeks TEL juga sama ya hasilnya. Nah, kemudian dari hasil dekomposisi indeks TEL ya, ternyata sekitar 80% dari ketimpangan yang ada di Indonesia itu disumbang dari ketimpangan kabupaten di pulau yang sama gitu ya. Jadi di sini ini ada indikasi bahwa pembangunan akses pedesaan di kelompok pulau yang sama itu ternyata tidak merata, tidak merata. Jadi contohnya mungkin di Papua ya, mungkin di Jayapura gitu ya, Jayapura, Merauke, Nabire gitu ya, itu mungkin akses pedesaannya bagus ya, jalannya bagus kualitasnya. Namun di daerah-daerah Kabupaten Pemekaran itu sangat berbeda jauh, bahkan mungkin ada yang jalan aspalnya itu sedikit gitu ya, atau bahkan tidak ada gitu ya. Inilah yang menyebabkan within inequality itu sumbangannya lebih besar daripada between inequality. Jadi ketimpangan antar kabupaten di dalam kelompok pulau yang sama itu relatif tinggi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat kenapa ketimpangan
ketimpangan akses pedesaan tadi itu mengalami penurunan selama periode 2014 sampai 2020. Di sini saya membuat analisis sederhana ya dengan menggunakan korelasi Pearson dari komponen penyusun RAI gitu ya. Jadi tadi kan RAI itu dibentuk dari rasio antara jumlah penduduk pedesaan yang tinggal sampai radius 2 km dari jalan sepanjang tahun dengan jumlah penduduk pedesaan gitu ya. Kemudian dari dua komponen tadi itu saya korelasikan dengan nilai RAI dan ternyata hasilnya itu korelasinya itu signifikan. Jadi korelasi antara RAI dengan jumlah penduduk di radius 2 km dari jalan sepanjang tahun itu signifikan gitu ya. Sedangkan korelasi RAI dengan jumlah penduduk pedesaan itu tidak signifikan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ketimpangan akses pedesaan itu cenderung menurun karena memang semakin banyak penduduk pedesaan yang menikmati peningkatan infrastruktur jalan tadi gitu ya. Jadi ketika pemerintah itu membangun infrastruktur jalan, kemudian jalannya itu kondisinya bagus, itu ternyata dibangun di sekitar pemukiman padat penduduk gitu ya. Akibatnya indikator dari RAI ya, indikator penyusun RAI yaitu jumlah penduduk pedesaan yang tinggal di radius 2 km dari jalan sepanjang tahun itu pertumbuhannya lebih cepat daripada jumlah penduduk pedesaan gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi logikanya kan kalau misalkan kita ingin meningkatkan akses pedesaan ada dua kemungkinan. Memperbaiki jalan yang lama atau membangun jalan yang baru. Nah, yang pertama kita coba memperbaiki jalan yang lama gitu ya. Jadi untuk menentukan mana yang lebih baik, saya membuat simulasi. Jadi misalkan di sini nih pemerintah berusaha untuk memperbaiki jalan yang sudah ada gitu ya. Jadi jalannya sudah ada, tapi dia kondisinya tidak bagus. Nah, sekarang semuanya dirubah menjadi kondisinya itu bagus. Jadi di sini asumsinya pada saat simulasi semua jalan itu dikategorikan sebagai jalan sepanjang tahun gitu ya. Kemudian dari situ saya hitung lagi RAI-nya. Dan ternyata di sini ini RAI-nya juga tidak naik signifikan Bapak Ibu. Jadi ketika pemerintah itu memutuskan untuk memperbaiki jalan lama, ternyata tidak banyak meningkatkan RAI kabupaten gitu ya. Jadi mediannya itu tidak meningkat signifikan gitu ya. Tetap Kalimantan, Papua dan Papua Barat itu memiliki RAI yang rendah gitu ya. Dan di sini ini ketimpangannya juga tidak banyak berkurang gitu ya. Jadi saya bandingkan antara kondisi yang sebenarnya dengan hasil simulasi, ternyata ketimpangannya tidak berbeda jauh. Jadi sebenarnya kebijakan terbaik untuk meningkatkan akses pedesaan itu ya tetap membangun jalan baru ya, membangun jalan baru. Nah, selanjutnya bagaimana dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah? Jadi di sini ini untuk melihat sejauh mana kemandirian daerah gitu ya untuk mengalokasikan dananya untuk pembangunan infrastruktur gitu ya, infrastruktur jalan, saya menggunakan plot antara RAI dengan indeks kapasitas fiskal gitu ya, indeks kapasitas fiskal. Dan di sini ini berdasarkan kelompok pulau terlihat ternyata daerah Papua dan Papua Barat itu ya, itu RAI-nya itu rendah dan indeks kapasitas fiskalnya ya, itu juga rendah. Jadi kemampuan daerahnya untuk mandiri itu rendah ya untuk daerah Papua dan Papua Barat gitu ya. Jadi di sini ini mungkin perlu dipertimbangkan ya kalau misalkan ingin membangun jalan gitu ya di daerah tersebut sebaiknya menggunakan anggaran dari pemerintah pusat gitu ya. Jadi perlu prioritas pembangunan jalan. Jadi prioritas pembangunan jalan pemerintah pusat itu sebaiknya di daerah yang memang memiliki indeks kapasitas fiskal yang rendah dan RAI yang rendah yaitu Papua dan Papua Barat. Bagaimana dengan Kalimantan? Kalau Kalimantan di sini ini RAI-nya itu rendah, tapi daerahnya cukup mandiri ya karena indeks kapasitas fiskalnya itu lumayan ya, maksudnya mereka bisa cukup mandiri. Jadi ketika
pembangunan infrastruktur jalan mungkin bisa sharing ya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti itu. Nah, terakhir kesimpulan dan implikasi kebijakan. Jadi kesimpulannya ya dari hasil tadi ya sebenarnya ini lebih ke rangkuman ya, rangkuman hasil ya. Jadi sejak tahun 2014 ternyata RAI itu meningkat ya, indeks akses pedesaan itu meningkat dan ketimpangan antar wilayah itu menurun khususnya di Indonesia Timur. Tuh. Kemudian yang kedua dengan menggunakan data simulasi, kebijakan yang terbaik untuk meningkatkan akses pedesaan adalah membangun jalan baru. Dan di sini terkait implikasi kebijakan, sebaiknya ya pembangunan jalan itu bisa menjangkau sebanyak mungkin penduduk pedesaan gitu ya. Jadi berdasarkan komponen penghitungan RHI tadi itu kan menunjukkan berapa persen penduduk pedesaan yang tinggal di radius 2 kilometer dari jalan sepanjang tahun gitu ya. Jadi kalau misalkan jalan yang dibangun itu di sekitar pemukiman padat penduduk, maka RAI otomatis akan meningkat signifikan. Kemudian yang kedua, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses pembangunan jalan sangat diperlukan, gitu ya. Jadi kalau misalkan pemerintah pusat membangun jalan nasional, mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk membangun jalan lokal ya, yaitu jalan provinsi dan jalan kabupaten, sehingga nanti ada ini apa? Ada jaminan terjadi konektivitas antara jalan nasional dan jalan lokal tadi gitu ya. Jadi jalan nasional bisa terhubung dengan jalan lokal sehingga nanti multiplier efeknya itu jadi lebih besar gitu ya. Jadi lebih besar. Dan kemudian terkait dari keterbatasan penelitian ini karena hanya untuk menghitung RAI hanya menggunakan jalan jalan nasional dan jalan provinsi gitu ya. Karena keterbatasan data, mungkin next gitu ya, penelitian selanjutnya bisa menambahkan jalan kabupaten ya untuk menghitung RAI. Baik, mungkin itu saja ya dari penelitian saya ya. Maksudnya dari esai 1 ya, dari disertasi saya. Mungkin cukup sederhana ya, cukup sederhana tapi memang eh, belum pernah diaplikasikan di Indonesia ya. Mungkin itu sih nilai lebihnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke Ibu Wahyuni. Terima kasih. Nah, cukup. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Hasil riset yang luar biasa tadi kalau dibilang sangat sederhana nggak juga ya Bu, tapi kan ternyata insight-nya juga sangat banyak sekali gitu ya. Tentunya ini juga bisa jadi sumbangsi ya Bu bagi BPS terutama dalam hal penyediaan atau bahkan mungkin pengembangan ya Bu, salah satu indikator SDGs yang mungkin belum tersedia. Nah, mungkin satu poin penting dari hasil riset ini yang tadi sempat saya catat yaitu bahwa ternyata sejak 2014 itu akses perdesaan itu trennya menurun ya, semakin membaik ya, sorry. Semakin membaik dalam arti semakin merata. Dan ternyata ketimpangan akses perdesaan ini lebih banyak disumbang oleh within inequality ya Bu, bahkan bukan between inequality. Dan untuk perbaikannya, seperti tadi disampaikan, ternyata lebih efektif dilakukan jika dilakukan dengan membangun jalan baru, alih-alih memperbaiki yang sudah ada. Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu audiens yang memiliki pertanyaan ataupun komentar. Saya yakin sudah banyak sekali. Nah, di sini sudah ada Bapak Muhammad Fajar yang raise hand. Saya persilahkan Bapak langsung saja unmute. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator dan selamat buat Bu Nurul atas keberhasilan S3 Ekonomi Bu ya. Iya, Ya terima Bu kasih. Ya. ada pertanyaan nih Bu sebagai pernah Ibu di Papua kan ya. Iya. Ini apa pemerintah pusat sudah mengucurkan dana yang begitu banyak untuk Provinsi Papua, tapi kok ini ya apa kemajuannya tuh lambat banget gitu ya. Pergerakan perbaikan ininya kok lambat banget. Tadi kan terbukti dari apa RAI-nya Ibu ketimpangannya kan ada yang cukup tinggi tuh di Papua kan ya, cukup tinggi. Tapi perbaikan penurunan ketimpangan juga
juga lambat gitu. Apa sih yang menyebabkan demikian? Padahal dananya udah banyak gitu loh. Udah banyak gitu. Tapi kok rasanya kok gitu-gitu aja gitu. Bahkan lambat gitu. Lambat majunya. Kenapa Ibu ya? Iya, Gitu. langsung Itu dijawab, aja Bu. Ya. langsung dijawab atau gimana Bu Wahyuni? Ya, silahkan Bu Nurul. Ya, baik. Karena saya kan fokusnya pembangunan infrastruktur jalan ya Pak ya. Mungkin kalau alokasi secara total saya tidak tahu ya. Kalau dugaan saya sih mungkin alokasinya ke pengeluaran yang berbeda ya. Kalau untuk jalan di Papua memang akses antar kabupaten terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi kendala utamanya seperti itu. Kenapa di sana ketimpangannya tinggi? Karena memang ada beberapa kabupaten itu hanya bisa diakses dengan menggunakan pesawat gitu ya. Sehingga di sini nih ada yang bahkan ada kabupaten tertentu yang indeks akses pedesaannya ya RAI-nya itu nol gitu ya di Papua ya. Karena memang di sana itu sama sekali belum ada jalan beraspal yang kondisinya bagus gitu, seperti itu. Tapi kalau untuk kenapa di sana nggak maju-maju, mungkin perlu analisis lebih lanjut ya Pak ya. Kalau dugaan saya sih mungkin alokasi pengeluarannya itu lebih ke jangka pendek ya, bukan jangka panjang ya. Kalau misalkan sektor-sektor infrastruktur infrastruktur yang dominan itu jalan gitu ya. Kalau dilihat dari kondisi di sana memang masih sangat kurang gitu ya. Padahal itu sangat penting untuk apa? Untuk sektor yang lain ya, bisa pendidikan, kesehatan atau mungkin tenaga kerja ya, mobilitas barang. Karena kalau misalkan jalannya itu eh, apa? Nggak terlalu bagus, tidak ada akses dengan kabupaten lain, tentunya akan berdampak pada biaya produksi gitu ya. Biaya produksinya jadi tinggi, membawa barang ke kabupaten tertentu mungkin membutuhkan biaya yang tinggi dan itu akan mempengaruhi ini apa eh, kondisi perekonomian di daerah tersebut. Bisa saja mungkin sulit bersaing atau mungkin penduduknya juga sulit untuk berpindah ke daerah lain gitu ya. Jadi kayak seperti terjebak di daerah tersebut gitu ya. Kemudian dari sisi pendidikan juga kalau SMA-nya ada di ibu kota kabupaten saja gitu ya, mereka tidak bisa menjangkau ke ibu kota kabupaten ya, pendidikannya juga nggak akan berkembang seperti itu. Jadi kalau akses pedesaan atau berkaitan dengan infrastruktur jalan kondisinya seperti itu. Kalau untuk alokasi pengeluaran saya belum sampai melihat secara detail. Begitu Pak, Pak Fajar. Baik, terima kasih Bu Nurul. Bagaimana Pak Fajar? Mungkin masih ada eh, yang ingin dikomentarin atau sudah cukup? Oke, baik. Memang ini ya Bu ya, logistik atau akses transportasi ini menjadi salah satu isu krusial ya, karena dia memiliki apa dampak kemana-mana ya, atau multiplier effect ya Bu ya. Iya, Oke, em, baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Boleh menuliskannya di kolom chat atau langsung saja unmute. Saya persilahkan. Oke, kalau belum ada mungkin satu pertanyaan dari saya Bu, kalau boleh. silakan Bu Wahyu. Eh, ya, saya sebetulnya tertarik dengan pendekatan relatif baru ini Bu ya untuk Rural Access Index yang Ibu sampaikan tadi. Ini digunakan beberapa proksi yang memang sebelumnya belum belum ada gitu, belum tersedia gitu ya Bu datanya. Kemudian pada saat membangun indeks sendiri gitu, apakah ini yang dimaksud eh, sama seperti kita menyusun indeks komposit seperti biasa dengan penimbang-penimbang yang ditentukan di awal atau dengan prosedur yang seperti apa Bu pada saat menyusunnya? Mungkin itu dulu dari saya Bu. Ya, baik terima kasih Bu Wahyuni. Jadi sebenarnya kalau yang Rural Access Index itu sebenarnya kita hanya membutuhkan dua data Bapak Ibu ya. Jadi bukan seperti kita membuat indeks komposit ya dengan menggunakan analisis faktor gitu ya atau analisis komponen utama, tidak seperti itu. Jadi RA itu hanya membutuhkan dua data. Yang pertama sebagai pembilangnya ya. Kan ini rasio ya. Jadi sebagai pembilangnya adalah
jumlah penduduk pedesaan yang tinggal di sampai radius 2 kilometer dari jalan yang bisa dilalui sepanjang tahun gitu ya. Nah, kita sudah dapat angkanya itu, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pedesaan dikali 100% gitu ya. Sederhana ya. Cuman untuk mendapatkan datanya itu prosesnya lumayan panjang ya. Karena kita harus merger data jalan dengan data persebaran penduduk, kita ambil yang radius 2 kilometer gitu ya. Itu kan masih mengandung komponen pedesaan dan perkotaan ya. Nah, kita ambil yang pedesaan saja gitu ya. Kemudian dari pedesaan saja kita ambil yang jalannya kualitas bagus saja gitu ya. Seperti itu. Baru dapat angkanya. Baru dibagi dengan jumlah penduduk seperti itu. Jadi cukup sederhana, cuman alurnya agak panjang. Oke, baik. Ya, jadi beberapa variabel atau indikator tadi yang disampaikan ini hanyalah pendekatan ya Bu untuk mengukur Iya, tadi ya pembilangnya tadi itu ya. iya. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu yang lain kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi mungkin ya, atau 5 menit lagi. Ini ada satu orang raise hand, Bapak Ahmad Fatih, saya persilakan langsung saja Bapak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Ribut. Selamat atas wisudanya ya. Saya mau menanyakan tadi apa indeks detail tadi ada kecenderungan di 2019 ke 2020 itu agak naik dikit gitu. Yang Iya. 2014 ke 18 terus 20 itu agak naik dikit tuh kira-kira kenapa? Satu. Terus yang kedua, saya agak tertarik ini dengan ketimpangan karena saya juga lagi nulis tentang ketimpangan tapi pendidikan. Iya. Jadi nanti mungkin saya bisa ini nih bisa cross check sama apakah ketimpangan pendidikan itu bisa ada hubungannya sama ketimpangan RAI ini gitu. Nanti apakah data dari Mbak Nurul itu di papernya itu dilampirkan nggak semua tuh indeks dari per Ada. kabupaten. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ya, terima kasih Pak Ahmad Fatih. Jadi untuk yang terakhir dulu ya. Jadi indeksnya itu Bapak Ibu bisa ini aja, bisa download di ini ya, di linknya Jurnal Ekonomis ya. Cukup di Google cari aja ya, cari nama saya sama judul apa? Judul tulisannya ya, nanti akan keluar. Itu di lampiran saya tampilkan angkanya. Baik. Untuk yang kedua tadi indeks stylenya kenapa? Sebentar ya Bapak Ibu saya tidak hafal. Maaf. Yang mana ya Pak? Yang Indonesia ya Pak ya? Yang ini ya Pak? Oh yang tahun 2018 ya. 2018 di sini memang ini ya mayoritas ya kita ambil yang mayoritas di sini ini memang meningkat. Menurun, maaf menurun. Di sini yang merah ini adalah sigma convergence ya Bapak Ibu ya. Sigma convergence di sini ini sebenarnya lebih ke variasi ya, apa standar deviasi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan ukuran ketimpangan yang koefisien varian segini koefisien dan tail index itu menunjukkan kecenderungan menurun gitu ya. Tapi kalau untuk yang sigma convergence dia meningkat. Jadi tergantung ukuran ketimpangannya sih Pak Fatih ya. Jadi di sini ini mayoritas sebenarnya indikatornya menunjukkan ketimpangannya menurun gitu. Seperti itu. Dan untuk yang tahun 2019 ke 2020 di sini ini kondisinya berbeda ya. Dia ketimpangannya meningkat ya karena ada COVID ya Bapak Ibu ya. Jadi karena ada COVID jadi sebagian anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan itu sepertinya dialihkan ya untuk penanganan COVID. Jadi akhirnya ketimpangannya jadi meningkat ya. Jadi ini hanya masalah di ini apa ukuran yang digunakan Bapak Ibu, tetapi mayoritas menunjukkan hasilnya itu ketimpangannya menurun. Seperti itu. Bagaimana Pak Fatih? Ya, Di 2020 terlihat naik sedikit. Oh, ya, ini bisa disampaikan ya. Bapak. Nah, jadi karena itu tadi, karena alokasi itu ya,
sepertinya perubahan alokasi anggaran ya, yang sebelumnya infrastruktur jalannya besar karena COVID, jadi ini apa dialihkan ke penanganan COVID sepertinya. Jadi akhirnya ketimpangannya meningkat. Seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana? Pak Fatih mungkin masih ada yang ingin dikomentari? Oke, aman ya Pak? Masih unmute Pak? Saya tadi Masih mute. ya udah terima kasih Mbak. Jadi tadi dikonfirmasi di apa kira-kira karena anggaran ke COVID itu ya, Pak. Iya, Dugaannya ke dugaan situ saya ya. tuh Pak. Oke, iya. Oke, makasih Mbak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fatih atas pertanyaannya dan Bu Nurul atas responnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau bertanya secara langsung. Iya, Silahkan Pak raise hand. Iya, Basopa. saya persilahkan Pak Timbang. Ini dari tadi on off ya Pak. Mohon Oh, maaf nggak bisa, Pak. nggak bisa di unmute gitu. Unmute. Dan Baik Terima Bapak, kasih, silakan Pak. Mbak Sopa, Mbak Nurul ya, selamat ya. iya, Paparannya terima luar kasih. biasa gitu. Ini saya hanya konfirmasi aja nih, Mbak Nurul. Tadi ada dilakukan pendekatan penghitungan jarak ya. Itu ada referensinya tadi itu 2 kilo ya, Iya. akses masyarakat ke jalan raya. Tetapi ada aproksimasi tempuhnya itu waktunya kurang lebih 20 sampai Mm-mm. 30 menit. Nah itu saya nggak Iya. tahu tuh referensinya dari mana gitu. Kalau Iya. yang 2 kilo tadi kan ada ya. Iya. Nah, aproksimasi 20-30 menit itu referensinya itu sepertinya tadi saya belum tahu. Mungkin ada tapi saya lihat tadi sepertinya tidak ada. Kalau di negara-negara yang relatif cuacanya baik ya, atau relatif rendah suhunya, mungkin ya segitu bisa lah, cepet gitu ya. Kayak orang itu biasa jalan karena kan nggak panas gitu ya, dan mereka biasa jalannya itu ke tempat-tempat tujuan transportasi umum. Kalau di kita kan cuacanya panas nih. Arti kata kalau 20-30 menit itu berarti kan kurang lebih 1 menit itu 100 meter gitu ya. Kalau boleh dibilang jalannya itu ya kayak kucing lari gitu ya. Kalau kita cepet banget gitu. Nah itu pendekatan apa yang, sorry, alasan apa yang menjadi ininya Mbak Nurul itu sehingga mengambil yang 20-30 menit tadi gitu ya. Apalagi kalau akses jalan itu kadang-kadang kan jalan di daerah itu bukan jalan-jalan pusat ya, tapi dia jalan di tingkat 1 atau 2 itu provinsi atau kabupaten kan biasanya tidak tidak sebagus kalau pusat kan gitu. Mungkin saja masih sedikit gitu yang masih diberikan akses yang mudah. Kan kita tahu kalau orang Indonesia ada yang pendek, jalannya tanah-tanah juga lebih baik gitu kan. Seperti orang dari trotoar jalan naik motor, kalau bisa lebih pendek, kenapa dari jalan yang betul gitu. Itu kan udah budaya. Maksud saya itu pendekatannya tadi itu bisa diambil itu dasarnya apa gitu. Yang kedua, kaitan kepada akses ya. Akses tadi, kalau jalan itu diperbanyak, artinya kan ketimpangannya itu dilihat dari, bisa dilihat ketimpangannya ya, yang tadi menggunakan beberapa indikator gitu ya. Yang walaupun secara deskriptif mungkin masih berupa indikasi atau masih berupa dugaan yang nggak boleh kita katakan sebagai suatu judgement kesimpulan gitu. Nah, karena dia berupa interpretasi dugaan gitu ya. Nah, terkadang kalaupun itu jalannya bagus, tetapi kehidupan masyarakatnya itu tidak seperti yang kita apa namanya kita dalam pikiran kita, oh, mungkin ke depannya itu perlu indep apa ya studi lanjutan gitu. Bener nggak jalan tadi itu kalau udah dibagusin malah ekonominya lebih bagus secara secara ini sih betul ya. Suatu wilayah yang terpisah dari lokasi lain, kalau dibikin akses jalan, itu biasanya kan dia produksi ataupun hasil-hasilnya itu bisa eh, apa namanya, bisa disalurkan sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Tapi kondisinya kadang-kadang kan tidak seperti itu. Apakah ada literatur tambahan yang melihat kondisi di Indonesia yang memang 100% seperti itu? Kalau aksesnya bagus pasti ininya apa namanya pasti lebih
lebih banyak atau lebih baik lah ekonomi. Kan biasanya Ih, dampak itu lama, dibangun tidak langsung berdampak gitu. Mungkin itu Mbak Nurul, terima kasih. langsung dijawab ya Mbak Wahyuni ya. Silakan, Bu. Baik. Ya. Baik, Pak Timbang, terima kasih. Jadi di sini memang untuk definisi dari itu tadi ya, jalan sepanjang yang radius 2 km itu apa? Untuk menghitung RAI itu bisa menggunakan berdasarkan pendekatan jarak ya, sampai radius 2 km atau waktu tempuh gitu ya, waktu tempuh. Dan di sini ini mungkin kalau dari literatur sebelumnya ya, kebanyakan itu memang menggunakan jarak Bapak Ibu. Jadi lebih banyak yang menggunakan jarak 2 km untuk menghitung RAI dibanding dengan waktu tempuh. Mungkin karena dari sisi data yang tersedia juga lebih ini ya, lebih gampang ya, cukup menggunakan peta kemudian kita ambil 2 km. Kalau misalkan menggunakan waktu tempuh sepertinya agak susah karena tidak cukup dengan menggunakan data peta jalan saja, tetapi juga harus melihat kontur dari wilayah tersebut ya, seperti itu. Dan di sini ini mungkin kalau di Indonesia sepertinya datanya tidak tersedia gitu ya. Jadi saya lebih cenderung ke menggunakan data pendekatan jarak. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana dampak akses pedesaan terhadap indikator lain? Kebetulan kalau yang ini terhadap perekonomian ya Pak Timbang ya. Kebetulan saya di esai 2 dan esai 3 itu saya membahas itu. Jadi cuman tidak saya tampilkan di sini. Jadi kalau untuk yang karena terlalu rumit ya inferensianya ya. Iya, Jadi iya, iya. jadi di sini ini dari hasil tadi saya gunakan sebagai variabel independen Bapak Ibu di esai 2 dan esai 3 saya. Esai 2 saya membahas bagaimana dampak dari peningkatan akses pedesaan tadi terhadap pilihan pekerjaan dari penduduk pedesaan gitu ya. Apakah ketika akses pedesaan itu meningkat itu akan memberikan kecenderungan ya rumah tangga itu untuk bekerja di sektor non pertanian gitu ya. Jadi kalau misalkan akses pedesaan meningkat, apakah peluang untuk bekerja di sektor non pertanian itu meningkat? Dan ternyata benar gitu ya. Dan kemudian ketika mereka memutuskan untuk bekerja di sektor non pertanian, bagaimana dampaknya ke perekonomian mereka? Ternyata dari sisi pendapatan rumah tangga juga meningkat dibandingkan mereka yang tidak memilih untuk bekerja di sektor non pertanian, dan juga di sini juga pendapatan per kapitanya juga meningkat gitu ya. Jadi kesejahteraan rumah tangganya itu meningkat. Jadi alurnya seperti itu. Ketika akses pedesaan meningkat, mereka eh, apa penduduk itu ada kecenderungan untuk bekerja di sektor non pertanian. Nah, keputusan ini ternyata bisa meningkatkan kesejahteraan rumah tangga seperti itu. Dan kemudian di esai 3 itu saya membahas bagaimana dampak peningkatan akses pedesaan ini terhadap eh, transformasi struktural. Jadi kalau tadi saya membahasnya di level rumah tangga, di esai 3 saya membahasnya level agregat gitu ya. Dan ternyata memang dalam jangka panjang itu peningkatan akses pedesaan itu dapat dapat mendorong terjadinya transformasi struktural. Kemudian saya mencari tahu kira-kira kenapa kok ketika akses pedesaan itu meningkat, proporsi apa jam kerja dari penduduk pedesaan itu di sektor non pertanian itu meningkat. Ternyata karena ketika akses pedesaan meningkat itu mendorong perusahaan baru itu meningkat gitu ya. Ketika perusahaan baru itu meningkat, itu akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan akhirnya berdampak kepada transformasi struktural. Gitu alurnya seperti itu. Nah, itu saya bahas di esai 3. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang esai 1 cukup deskriptif gitu ya. Kemudian esai 2 dan esai 3 saya ambil untuk inferensia. Seperti itu. Terima kasih Mbak Nurul. Baik. Ya, Terima kasih Mbak Sopa. Sama-sama Bapak. Terima kasih banyak terima kasih atas Kak Timbang. pertanyaannya. Akhirnya kita dapat bonus nih Bu Nurul ya. Jadi Iya, tadi ya. janjinya cuma satu esai, akhirnya tiga-tiganya bahkan 4 tadi yang disampaikan juga. Oke, ini sebetulnya waktu kita sudah hampir habis, atau bahkan sudah habis, tapi masih ada 2 pertanyaan. Mungkin singkat saja Bu Nurul bisa Iya, ya. Boleh, dijawab ya. Ini Mbak. dari Pak Fajar, sebenarnya tadi kayaknya sudah dibahas ya Bu ya. Jadi kalau RAI, Rural Access Index bernilai 0, tadi
penjelasannya seperti apa. Kemudian yang kedua ini agak teknis juga, bagaimana mengintegrasikan data WordPop yang kayaknya raster ya Bu ya bentuknya. Nah, bagaimana mengintegrasikannya dengan data Podes? Mungkin silakan Bu, singkat saja. Iya, baik. Ini kalau di RHI-nya putih nol itu berarti memang kabupaten tersebut tidak ini ya, penduduk pedesaannya itu tidak ada penduduk pedesaan yang tinggal di radius ya, sampai radius 2 kilometer dari jalan sepanjang tahun gitu ya. Berhubung di sini, kenapa kok bisa di satu kabupaten aja nggak ada yang kualitasnya bagus gitu ya jalannya? Ya karena saya memakai jalan nasional dan jalan provinsi gitu ya untuk menghitung RAI. Mungkin di sana ada jalan lokal ya Bapak Ibu, cuman saya tidak sampai ke sana karena keterbatasan data gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba ya menghitung di kabupaten masing-masing gitu ya. Kalau tinggal di BPS kabupaten ya, bisa jadi penelitian ya. Bapak Ibu hitung Rural Access Index-nya, kemudian nanti dihubungkan dengan data dari Susenas, Sakernas gitu ya. Mungkin akan bagus ya analisisnya. Jadi Rural Access Index itu bernilai 0 karena tidak ada penduduk pedesaan yang tinggal sampai radius 2 km dari jalan sepanjang tahun gitu ya. Kemudian di sini ini bagaimana mengintegrasikan data WordPop ya. Ya, raster ya. Ini saya pakai QGIS ya. QGIS, jadi nanti datanya itu saya tumpuk-tumpuk gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya silahkan bisa japri ke saya ya bagaimana caranya ya. Jadi di sini ini data raster saya tumpuk dengan data Podes yang dia lebih ke garis ya, line ya. Jadi nanti saya potong irisan, saya cari irisannya radius 2 km, kemudian saya zonal statistik dari situ ya. Nanti akan keluar data jumlah penduduk. Dan di sini nih jumlah penduduknya mirip dengan data dari sensus penduduk ya. Seperti itu ya. Jadi bisa ya. Dengan menggunakan data WordPop kita bisa mengestimasi data jumlah penduduk bahkan sampai level terkecil yaitu level desa ya. Level desa. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurul, luar biasa pencerahannya ya Bu. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dari materi webinar kali ini. Sayangnya kita sudah tiba di penghujung acara. Mungkin bagi Bapak Ibu atau tadi spesial untuk Bu Maya tadi, kalau masih penasaran, silahkan secara langsung hubungin pembicara kita, Bu Ribut Nurul Triwahyuni. Beliau akan standby di kampus Politeknik Statistika STS ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada pembicara kita, Bu Dr. Nurul, yang telah memberikan wawasan yang sangat berharga pada sesi webinar kita hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi ya, memberikan komentar dan juga pertanyaan dalam webinar kali ini. Mewakili seluruh panitia, kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar series hari ini. Terakhir, saya ingin ingatkan kembali bahwa Polstatistis akan mengadakan 2 event besar ya beberapa bulan ke depan, yaitu Seminar Nasional di bulan September dan juga IC di SOS ya, Seminar Internasional pada bulan November ya. Jadi Bapak Ibu tetaplah terhubung dengan kami melalui media sosial dan kanal komunikasi lainnya untuk mendapatkan update tentang acara-acara di masa yang akan datang. Sampai jumpa di webinar series berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurul, Pak Timbang, Pak Fatih, Pak Fajar.